Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Salam sehat bagi kita sekalian. Bersama dengan gereja Toraja, Jemaat Ramah, kita berjumpa kembali dalam renungan harian edisi Rabu 20 Januari 2021. Bahan renungan kita hari ini dari Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita baca dan kita renungkan bersama, mari kita memohon kepada Tuhan. Biarlah Dia yang berkehendak dan berdaulat menolong dan menuntun kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Engkaulah sang pemilik hidup kami yang berotoritas berdaulat, menuntun dan memelihara kami. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak kami pahami. Bahkan banyak hal yang bisa membuat kami kecewa. Tetapi Engkau adalah Allah yang begitu sangat mengasihi kami. Terus setia menuntun, memelihara kami. Juga memelihara kami sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai seorang ibu. Dalam tanggung jawab, menuntun dan memelihara anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Engkau juga adalah Allah yang terus memelihara anak-anak kami, sebagaimana rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, hari karunia Tuhan tetap menjadi bagian kami. Terima kasih, puji syukur kepadamu. Dan mengawali aktivitas kehidupan kami dalam hari baru ini, kami ingin mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan, layakkan kami, tuntun kami dengan hikmat-Mu. Buat kami paham dan mampukan kami mengiyakan, menyatakannya dalam hidup kami. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Perikop bacaan kita, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Firman Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan buat firman-Nya yang Tuhan perdengarkan kepada kita. Tuhan menolong dan menuntun kita. Tema renungan harian kita hari ini, anak-anak di mata Yesus. The children in the ears of Jesus. Pia-pia dio pentirona Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Zaman sekarang ini banyak orang tua yang mengeluhkan perilaku generasi muda.
Mereka membanding-bandingkan perilaku saat mereka masih muda dengan generasi sekarang ini. Namun tidak dapat disangkal keberadaan generasi muda juga tidak dapat dipisahkan dari peran kita sebagai orang tua. Pada bacaan kita kali ini, kita menemukan orang tua yang datang membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Namun ada dua reaksi yang nampak. Reaksi yang pertama, murid-murid melarang orang-orang untuk membawa anak-anak kepada Yesus. Ini mungkin dikarenakan tradisi Yahudi yang pada saat itu menempatkan anak-anak dan perempuan sebagai warga kelas 2 dan yang paling utama adalah laki-laki dewasa. Ini dapat kita lihat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan tidak termasuk wanita, perempuan, dan anak-anak. Itu bisa kita lihat dalam Matius 14 ayatnya yang ke-21. Reaksi yang kedua, ada reaksi Yesus yang begitu sangat berbeda, begitu sangat kontras dengan reaksi murid-muridnya. Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Dalam bacaan kita tadi, itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-16 dari Lukas, pasalnya yang ke-18. Bagi Yesus, anak-anak tetap penting. Bahkan sebagaimana kepolosan dan ketergantungan anak-anak kepada orang dewasa menjadi gambaran jika kita hanya mengharapkan pertolongan Allah, maka kita bisa masuk ke dalam kerajaannya. Kalau Yesus tetap menjadikan anak-anak sebagai pribadi yang istimewa, sudahkah kita juga menempatkan anak-anak sebagai yang istimewa di dalam hidup kita? Mendidik mereka, menasihati mereka, dan mengajarkan supaya mereka takut akan Tuhan sebagai sesuatu hal yang begitu sangat penting. Tidak cukup kita hanya memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Didiklah mereka, anak-anak kita, pada jalan yang benar. Maka di masa yang akan datang, mereka akan berbuah lebat di dalam Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, karunia-Nya lewat firman-Nya. Tuhan menolong kita, menguatkan kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa dan menaikkan pintah kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi, Allah yang setia mengasihi kami dan merahmati kami dengan kasih setia Tuhan yang begitu sangat khas, yang begitu sangat tulus dan begitu sangat besar. Ya Bapa di sorga, firman-Mu yang menjadi karunia Tuhan bagi kami hari ini, semoga dapat kami aminkan, semoga dapat kami lakukan dalam hidup kami. Mensyukuri karunia Tuhan lewat titipan anak-anak dalam kesungguhan menyatakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, mendidik mereka, mengajarkan mereka tentang Engkau, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, menjadi pewaris
keselamatan dan kerajaan Tuhan. Terima kasih, mampukan kami dalam segala macam keterbatasan kami ya Bapa. Biarlah dalam tuntunan Tuhan sendiri, mereka, anak-anak kami, dapat bertumbuh dengan baik. Dan kami yakin percaya, kelak mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat diandalkan untuk menyatakan kebenaran, menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini. Hidup mereka akan berlimpah dengan sukacita. Ya Bapa di surga, mengawali kegiatan kami hari ini, kami bersyukur, kami berdoa, memohon hanya kepada Tuhan. Tuhan tuntun kami hari ini. Tuhan sertai kami. Biarlah Engkau menjadi Immanuel yang menjaga dan melindungi kami. Dalam usaha dan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami, biarlah segenap umat-Mu dapat bekerja dengan baik. Dan tentu hasilnya Engkaulah yang menentukan. Dan menjadi sukacita tersendiri yang boleh dapat kami nikmati dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Kami berdoa juga buat segenap aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami, menuntun dan menyertai kami sekalian. Kami berdoa bersukacita bersama dengan segenap umat-Mu, secara khusus anggota jemaat ramah yang mengalami sukacita karena berkat-berkat Tuhan. Biarlah syukur mereka menjadi syukur yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kami bersama-sama tetap menikmati dalam sukacita apa yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Kali ini juga kami berdoa buat mereka, umat-Mu, anggota jemaat ramah, dan bahkan semua dimanapun mereka berada, yang juga Tuhan berkati lewat renungan harian pada saat ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga, Tuhan memberkati dalam aktivitas hidup mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan juga pergumulan-pergumulan yang kami alami. Pergumulan karena persoalan kehidupan, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Kami percaya Tuhan menguatkan, menolong, memampukan kami sekalian menjalani ini. Dan biarlah ada hikmat dan sukacita di dalamnya, sambil tetap percaya bahwa hidup kami kelak, oleh karena izin perkenaan Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk menikmati sukacita yang indah dari Tuhan sendiri. Kami percaya juga yang berkutat dalam pergumulan karena sakit penyakit, ada begitu sangat banyak, dan bahkan juga yang berada di dalam pemulihan. Bersama-sama kami mendoakan Bapak Anton Langke bersama dengan Ibu Yuspina atau Mama Reno, Bapak Simon Tando, Bapak Agustinus Bandaso, saudari kami Eva Yanti Lantang, Ibu Kama Sulo. Kami juga bawa kepadamu seluruh anggota jemaat yang berada di dalam pemulihan dan pergumulan yang berkepanjangan, yang dirawat di rumah masing-masing ataupun di mana saja mereka berada. Bapak Dokter Daniel Sampai Payung, Ibu Karla Sampai Payung, Ibu Aris Randa Lembang, Saudari Risma Randa Lembang, Bapak Ferdinand Saupa, Ibu Ferdinand Saupa, Bapak Lenrani Salu sekeluarga, Bapak Andarias Sulu sekeluarga, Ibu Asrianita Salim, Bapak Yulis Tari bersama dengan Ibu Nyonya Agustinus Patongloan, Bapak
Yakob Baru, Ibu CH Tumembo, Nyonya Ruth Teguh Agustino, Ibu Diaken CH Dengen, Nenek Boko Nyonya M Lantang, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Yeti Julius, bersama juga dengan Bapak Profesor TR Andi Lolo, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onilakbur Lawal, Bapak Yes Alolinggi, Nyonya Margareta Kobong, Nenek Arpan, Bapak Karel Paranoan, Bapak Yusuf Dengen, Saudara Naftali Minna, Bapak Agus Prihatno, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Peter Dena, Nyonya M Baharudin, Oma Keti, Nyonya Ludia, Bapak Nasrul, Nyonya Yes Bane, Nyonya Hermin Bongga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Damari Sirri, mertua dari Bapak Lines Pagiling, Bapak Yakob Buang, saudara kami Juanda, Iranda Biringkanai, dan mungkin masih banyak lagi. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, Tuhan pulihkan mereka. Kami percaya juga Tuhan menyertai anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan mereka, dalam perjuangan menimbah ilmu, menuntut ilmu di bangku sekolah, bangku kuliah, dan yang tetap berupaya mencari pekerjaan. Tuhan pasti buka jalan bagi mereka. Kami percaya seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai selalu. Sama seperti Tuhan menyertai kami sekalian, bersama juga dengan segenap anggota jemaat Rama, pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, dan diaken pengurus OIG. Dalam masa-masa sulit seperti ini, kami percaya Tuhan terus menolong kami, memampukan kami untuk melayani-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami percaya juga Tuhan tetap memampukan kami dalam masa pandemi ini untuk terus berakar di dalam Tuhan dan terus dimampukan kuat menjalani hidup ini. Kami pun berharap situasi sulit ini akan segera berakhir. Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Berkati kami, sertai kami sekalian. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan harian kita kali ini. Tuhan memberkati kita sekalian, menyertai kita sekalian. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sehat sejahtera, selalu dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati.